Kita sudah bergabung bersama Fier Jamal selaku CEO Fier Corp dan juga nanti akan bergabung bersama kami MS Sembiring selaku Direktur Perdagangan Saham Penelitian dan Pengembangan Usaha Bursa Efek Indonesia tahun 2005 hingga 2008. Selamat datang Pak Fier di studio CNBC Indonesia. Terima kasih Pak Wigina. Dan Pak Fier, kita melihat dari apa yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia, langkah-langkah yang diambil terkait dengan penghapusan kode broker ini, tanggapan Anda seperti apa sebenarnya? Oke, kita kembali lagi kepada substansi pasar. Pasar dimanapun di dunia memiliki media ataupun platform. Kalau kita ke pasar konvensional seperti pasar Majestic, pasar Senen, medianya adalah gedung, Baik. kemudian di dalamnya ada para penjual, kemudian ada pembeli. Sehingga platform itu PD Pasar Jaya contohnya menyiapkan platform itu. Membuat kenyamanan bagi buyer dan seller untuk melakukan transaksi. Tentu banyak petunjuk-petunjuk yang ada di dalam, mulai dari masuk pasar, keluar pasar, semua ada. Kalau tidak kan orang tersesat. Baik. Oke, sekarang kita balik ke pasar saham. Yeah. Pasar saham platformnya digital, di mana buyer dan seller tidak bertemu. Dan tugas Bursa Efek Indonesia adalah menyediakan platform dan infrastruktur untuk memberikan kenyamanan dan petunjuk yang jelas bagi buyer dan seller dalam bertransaksi. Jika tidak ada kode broker, artinya kita membeli petunjuk dengan kesesatan. Ya, jadi sesuatu yang sangat disayangkan kalau kode broker itu harus dihapuskan. Karena kita tidak mengetahui buyer siapa, seller siapa. Jadi kalau kita bisa simpulkan nanti apa bedanya pasar saham dengan judi online? Ya judi online juga nggak kelihatan siapa yang beli, siapa yang jual, ya kan? Tahu-tahu kalah aja. Nah, jadi Baik. saya tidak kurang setuju kalau dihapuskan, karena itu adalah petunjuk dan hak bagi investor untuk tahu siapa buyer dan siapa seller di dalam transaksi hari ini. Kira-kira seperti itu analogi berpikirnya. Baik, dan kalau kita lihat dari regulasi yang selama ini berjalan, dikatakan juga bahwa Indonesia ini memang menjadi satu-satunya negara dengan bursa yang menunjukkan siapa saja begitu sekuritas-sekuritas yang bermain di dalam sana. Dikatakan di luar negeri hal ini tidak dilakukan. Tanggapan Anda seperti apa? Oke, kembali lagi pada tingkat kedewasaan investor di seluruh negara itu kan berbeda. Iya. Ya, kita boleh dikatakan baru, baru melek terus dihilangin. Ya, jadi kita benar-benar buta ini. Akhirnya petunjuk apa lagi yang bisa menjadi dasar kita membuat keputusan. Jadi kita memang mungkin mau ikut Nasdaq, mau ikut pasar-pasar dunia yang lainnya. Tetapi juga kita harus mengukur bahwa tingkat kedewasaan investor kita belum cukup untuk seperti itu. Baik. Jadi memang masih butuh waktu untuk mendewasakan pasar di dalam negeri terlebih dahulu. Betul. Baik, Pak. Dan Anda perlu tahu, dengan belum diberlakukan saja baru masih menjadi wacana, transaksi di bursa itu drop 7-14 triliun di minggu Februari dan Maret. Ya, jadi itu baru ada wacana seperti itu saja, transaksi kita sudah turun cukup dalam. Baik. Kalau kita lihat dari sisi aturan indeks bursa sendiri ini, bagaimana Anda menilai selama ini aturan-aturan yang sudah berlaku dan berjalan, utamanya tentu di era pandemi hingga era recovery ekonomi tahun ini? Oke, indeks sendiri secara eskalasi mengalami kenaikan. Sebelum pandemi, transaksi di bursa per hari itu 5-7 triliun. Setelah pandemi, bahkan sekarang itu transaksi naik dari 19 sampai 21 triliun, bahkan tertingginya sampai 29 triliun. Jadi memang secara eskalasi ada kenaikan. Baik. Jadi IHSG kita masih cukup menjadi primadona bagi seluruh investor baik dalam maupun luar negeri. Baik, berarti masih menjadi satu indeks yang dilirik. Apabila Anda melihat pada tahun 2021 ini, big chance-nya seperti apa untuk IHSG kita ini kemudian bisa dilirik kembali begitu oleh para pelaku pasar, karena kita lihat banyak sekali capital outflow sepanjang tahun 2020 yang terjadi. Oh tidak, justru terbalik. Justru Indonesia menjadi primadona bagi investor asing. Karena hanya hanya Indonesia yang bisa memberikan return yang cukup besar di pasar modal. Ya. Baik. Dan kalau dikatakan outflow fund, justru terbalik, Mas. Sekarang itu inflow fund
per minggu rata-rata 166 triliun. Baik. Ya. Sehingga tentu benar bahwa Indonesia akan menjadi primadona ke depannya. Nah, Pasti. kalau kita lihat dari emiten-emiten yang terancam delisting begitu dari Bursa Efek Indonesia, bagaimana Anda menilainya dari jumlah di tahun 2020 dan akhirnya potensi-potensi emiten yang di delisting di 2021 ini? Oke, kalau kita bicara delisting, kita harusnya bertanya, apakah ini prestasi, apakah ini aib daripada bursa kita? Setiap tahun kita melahirkan 50 sampai 54 emiten baru. Tetapi setiap tahun juga kita mendelisting banyak perusahaan-perusahaan. Semua perusahaan yang berpotensi di delisting rata-rata menghadapi financial distress. Kalau kita belajar dari bursa-bursa yang lain, yang positif, di pasar lain, seperti contoh di Malaysia, itu mereka membuat satu papan khusus namanya PN17, Practice Note 17, yang dibuat tahun 2005. Papan itu dikhususkan untuk semua perusahaan-perusahaan yang mengalami financial distress. Kemudian mereka mengajukan proposal kepada bursa agar dapat mempertahankan status listing mereka. Baik. Terus kemudian bursa mempertemukan mereka dengan Global Fund untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Sehingga mungkin ada private placement, ada equity partner yang baru, sehingga perusahaan itu bisa balik lagi seperti semula. Dan kalau kita lihat positifnya, semua emiten yang melantai di bursa itu adalah aset negara. Karena mereka memberikan kontribusi pajak yang cukup besar dalam setiap hari transaksinya. Jadi kalau kita harus delisting, rasanya kurang bijak, rasanya kurang memberikan pembelajaran ataupun coaching ataupun mentoring bagi emiten. Baik. Ya. Kalau Anda melihat dari sisi controlling dan juga monitoring Bursa Efek Indonesia, coaching dan juga mentoring begitu dari Bursa Efek Indonesia, seperti apa Anda melihatnya sejauh ini kemudian untuk mengarahkan emiten-emiten supaya dapat memiliki prestasi begitu mungkin dan juga arah bisnis yang jelas ke depannya? Oke, sampai saat ini kalau dari wawancara pribadi saya dengan beberapa emiten, mereka melihat seperti ada distance. Mereka melihat seperti mereka takut. Ya, kalau sudah takut akan sulit untuk ada komunikasi kan. Baik. Ya, akhirnya mereka membiarkan. Bahkan beberapa ada masalah disiplin, mungkin tidak taat laporan keuangannya, akhirnya membiarkan saja sampai delisting. Karena bagi mereka ujung-ujungnya udahlah kalau mau delisting aja. Karena toh bisnisnya juga masih jalan kan. Jadi bagi mereka kalau masuk di bursa juga mereka diasingkan, mereka tidak mendapatkan perhatian. Ya, ini kan sama seperti bapak dan anak saja kan. Tidak dapat perhatian ya udah saya pergi aja kalau gitu. Ini terkait dengan ketakutan sebenarnya kalau Anda melihat setelah berdiskusi dengan beberapa emiten ini apa yang sebenarnya ditakutkan oleh emiten untuk dapat berdiskusi dengan pihak otoritas bursa? Ya, kita selalu by the book, ya, polisinya ini itu. Terus emiten coba tanya, Pak, solusinya apa ya? Waduh, kita nggak tahu, kita nggak bisa kasih solusi. Baik. Ya, jadi kalau sudah seperti itu topik diskusinya ya udah ended, selesai topik diskusinya gitu. Akhirnya mereka lama-lama frustasi lah kalau dengan cara seperti itu. Baik, ini kalau terkait dengan delisting sendiri, jumlah emiten-emiten yang sudah di delisting sendiri dan menurut pantauan Anda yang Anda lihat selama ini, apakah emiten yang sudah di delisting ini masih punya potensi begitu untuk dapat misalnya bekerja sama kembali lagi ke Bursa Efek atau sudah tidak ada jalan lain lagi bagi emiten yang sudah di delisting? Oke. Bagi bursa potensi relisting itu bisa, tidak ada masalah untuk relisting kembali. Tinggal mereka mencari lagi, tetapi kan ada cost lagi yang mereka harus. Kalau kita melihat contoh seperti Malaysia, status listing mereka tetap dipertahankan dan mereka dikasih timeline untuk mencari investor untuk memperbaiki kinerjanya. Baik. Sehingga dari financial distress statusnya baik menjadi sehat kembali. Baik, dan ini tentunya yang dapat dimanfaatkan oleh emiten-emiten yang ada dan sudah delisting. Nah, terkait dengan emiten-emiten yang masih dalam status terancam delisting sendiri, ini dari pihak otoritas bursa sendiri, langkah approach apa sebenarnya yang sebaiknya diambil begitu agar tidak betul-betul terdelisting? Ya, seperti saran saya, buatkan satu papan khusus untuk semua perusahaan-perusahaan yang berpotensi di delisting. Kemudian bisa berbicara dengan kami sebagai Global Fund Manager untuk melihat, membedah kasus satu persatu. Oh, ini permasalahannya mungkin harus melakukan right issue lagi,
apakah ini perlu melakukan private placement, apakah perlu melakukan asset settlement, apa saja itu bisa kita dapatkan. Sehingga dari mereka yang punya potensial delisting itu bisa melihat, oh permasalahannya ini seperti ini. Baik. Kemudian kita kalau kita beralih dan melihat terkait dengan pengelolaan dana sendiri, Pak Fier. Ini pengelolaan dana asuransi di pasar modal ini seperti apa Anda melihatnya selama ini, money dan juga capital flow yang terjadi di pasar modal? Oke, dana asuransi di setiap negara di luar negeri biasanya ada namanya Investment Advisory Board. Investment Advisory Board itulah yang mengawasi, memberikan coaching, mentoring, maupun mengawasi bagaimana mereka mengelola dana-dana asuransi maupun dana-dana pensiun. Baik. Sehingga mereka tidak menggunakan asset-backed securities yang tidak tepat di dalam pengelolaan itu. Contoh, mereka menggunakan scheme-scheme seperti Ponzi ataupun semi-Ponzi. Yang kita tahu Ponzi scheme itu bertahan 39 tahun di tangan Bernard Madoff. Dan akhirnya juga runtuh. Jadi kalau master Ponzi scheme itu Bernard Madoff bisa bertahan 39 tahun, murid-muridnya paling 10%, 3 tahun sampai 5 tahun pasti bermasalah kan. Jadi itu yang harus diawasi, membentuk semacam Investment Advisory Board. Baik. Nah, kalau kita lihat dari jumlah dana asuransi sendiri yang masuk dan juga dikelola di pasar modal ini kan dapat kita katakan cukup besar begitu, Pak Fier. Apakah IHSG atau Bursa Efek Indonesia kita ini perlu memberikan regulasi khusus begitu untuk kemudian lebih mengamankan transaksi dana asuransi dan juga supaya bisa lebih atraktif begitu Bursa Efek Indonesia? Aturannya kan biasanya sih setahu saya mereka tidak boleh membeli saham yang bukan LQ45. Mereka harus membeli saham dengan fundamental yang bagus, market kapitalisasi yang besar, maupun tingkat likuiditas yang ada. Rasanya itu semua sudah ada. Tinggal masalah pengawasan. Makanya harus ada di atasnya itu adalah Investment Advisory Board. Bursa bukan di posisi yang harus mengawasi transaksi tersebut kan, karena itu udah domainnya yang berbeda. Sebagai otoritas bursa yang mengawasi perdagangan, aturan-aturan yang ada di bursa, tetapi mengawasi dana asuransi itu sendiri kan sulit bagi bursa untuk mengerjakan pekerjaan itu. Jadi harus dibuatlah satu Investment Advisory Board sendiri yang mengawasi pengelolaan dana-dana itu. Baik. Terkait dengan aturan market maker sendiri, ini selain daripada dana asuransi, ini aturan untuk para market maker sendiri bagaimana Anda menilainya? Apakah sudah sesuai dengan yang diekspektasikan begitu? Oke, market maker tuh macam-macam. Mulai dari yang paling besar adalah liquidity provider, kemudian block trader dan small block trader. Dan masih banyak lagi yang kecil-kecil yang tidak kita bisa tahu. Jadi mereka melakukan aksinya tanpa diketahui oleh bursa, dan ini bagi saya mengkhawatirkan karena kondisi ini tidak baik ke depannya dan mempengaruhi reputasi Bursa Efek Indonesia sendiri. Jadi sebaiknya dibuat saja aturan yang jelas. Jadi kita tahu siapa yang menjadi market maker dan didaftar, dan aturan-aturannya dibuat jelas. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.